Oke, kalau kemarin kita udah bahas ada fitur apa aja di kombinasi iPhone dan MacBook, terus juga iPhone dan iPad. Nah, di video kali ini masih seputar ekosistem Apple juga. Kita akan bahas ada fitur apa aja sih kalau device-nya itu iPad dan Mac atau MacBook. Karena menurut gua, iPad dan MacBook itu kombinasinya cukup bagus loh. Ada fitur spesialnya juga, khusus buat dua device ini. Sebagai catatan, fitur-fitur ini nggak harus menggunakan iPad atau MacBook yang keluaran terbaru. Tapi buat di video kali ini gue akan contohin dari OS yang ada saat ini yang paling update, yaitu iPadOS 18 dan macOS Sequoia. Nah, untuk fitur yang pertama, kita mulai dari fitur yang paling basic dulu, yaitu fitur AirDrop. Sama seperti kombinasi iPhone dan iPad, kalian juga bisa manfaatin fitur AirDrop supaya bisa transfer file kalian dari iPad ke MacBook atau sebaliknya secara wireless. Fitur AirDrop ini, cara pakainya gampang banget. Jadi kalau di Mac atau MacBook, kalian tinggal klik kanan aja di file yang mau kalian kirim, terus pilih Share, dan habis itu pilih device lain yang mau dikirim. Selain itu kalau di macOS, teman-teman juga bisa pakai AirDrop setiap kali ketemu icon share ini, terus tinggal pilih AirDrop, atau bisa juga dari icon ini, icon AirDrop, yang bisa kalian taruh di toolbar Finder Mac atau MacBook kalian. Oh ya, ngomong-ngomong toolbar di Finder Mac kalian ini bisa kalian customize loh. Caranya tinggal klik kanan aja di area toolbar dan pilih yang Customize Toolbar. Nanti teman-teman bisa pilih mau pakai tools apa aja di toolbar Finder kalian. Nah, untuk setting AirDrop yang ada di Mac atau MacBook itu ada sedikit perbedaan dari setting AirDrop yang ada di iPad. Kalau di iPad, kalau misalnya iPad kalian itu jadi device yang terima AirDrop, settingnya ada Receiving Off, Context Only, dan Everyone for 10 minutes. Sedangkan di Mac, settingnya ada No One, Context Only, dan Everyone. Cuma beda namanya aja sih, kalau di iPad itu namanya Receiving Off, tapi kalau di Mac atau MacBook namanya No One. Tapi secara fitur ya sama aja. Kalau setting yang No One, artinya Mac kalian nggak bisa terima AirDrop. Terus Context Only artinya cuma bisa terima AirDrop dari device yang kontaknya udah terdaftar di device kalian. Bisa berupa email Apple ID atau nomor HP. Dan untuk setting Everyone sesuai namanya, device kalian AirDrop-nya bisa kelihatan sama semua orang. Tapi kalau yang di Mac ini nggak ada batas waktunya kayak di iPad yang cuma bisa buat Everyone 10 menit. Jadi kalau kalian lagi di tempat umum, saran gue mending pakai setting yang Context Only aja supaya orang lain nggak bisa sembarangan atau asal kirim file ke Mac kalian. Sebenarnya kalau orang random kirim file lewat AirDrop tetap harus ada persetujuan kalian kayak gini sih. Cuma biar nggak ada orang random yang coba request kirim sesuatu, mending pakai yang Context Only aja. Kecuali kalau kalian memang butuh buat AirDrop ke device-nya orang lain. Untuk AirDrop di Mac ini juga ada opsinya nih pas lagi terima file. Misalnya file foto atau video, nanti teman-teman bisa pilih filenya itu mau disimpan di Photos, nama galeri fotonya di macOS, atau mau simpan di Finder di bagian Downloads juga bisa. Tapi kalau file format lain, misalnya kayak PDF, nah itu bakal tetap masuk ke Finder di bagian Downloads. Buat pakai fitur AirDrop, pastiin teman-teman udah nyalain Wi-Fi, Bluetooth, dan menggunakan Apple ID yang sama. Selain fitur AirDrop, fitur basic ekosistem Apple lainnya yang bakal kalian dapetin dari kombinasi iPad dan MacBook adalah fitur handoff. Jadi seperti yang udah sempat dibahas juga di video ekosistem Apple lainnya, fitur handoff ini adalah salah satu fitur continuity supaya teman-teman bisa lanjutin apa yang lagi kalian buka dari iPad ke MacBook atau sebaliknya tanpa harus buka dari awal lagi. Jadi kalau lagi browsing di Safari iPad, kalian bisa lanjutin lagi di Mac atau MacBook. Terus kalau lagi ketik notes di Apple Notes MacBook, kalian juga bisa lanjutin lagi di Apple Notes iPad. Kalau dari use case gua, fitur handoff ini kepake banget pas lagi browsing di Safari, terutama pas lagi riset konten yang mau dibuat. Nanti gue bisa lanjut browsing dari Mac ke iPad biar bisa dibawa kemana-mana tanpa harus buka website yang lagi dari awal. Tapi sebagai catatan, fitur handoff ini kebanyakan bisa buat aplikasi bawaan Apple aja sih. Kayak misalnya Apple Notes, Safari, Calendar, Keynote, dan sebagainya. Tapi kalau aplikasi third party, gue masih belum ketemu sih buat kombinasi iPad dan MacBook. Kalau kemarin di video iPhone dan iPad ada aplikasi Airbnb yang bisa pakai fitur handoff. Nah, kalau di Mac dan iPad, gue masih belum ketemu sih aplikasi third party yang bisa manfaatin fitur handoff ini. Kalau teman-teman ada yang tahu, langsung aja tambahin di kolom komentar ya. Oh ya, untuk fitur handoff iPad dan MacBook, tampilannya mirip loh. Sama-sama ada di dock iPad dan dock MacBook, jadi gampang buat dijangkau. Buat nyalain fitur handoff ini, pastiin teman-teman menggunakan Apple ID yang sama, terus Wi-Fi dan Bluetooth-nya aktif. Dan kalau di iPad kalian bisa nyalain setting handoff di setting general, pilih yang AirPlay and Continuity, dan nyalain fitur handoff. Sedangkan kalau di Mac atau MacBook, settingnya ada di setting general juga, terus langsung ada pilihan AirDrop dan handoff. Jadi settingnya nggak dipisah seperti di iPad. Nanti tinggal nyalain aja setting ini supaya bisa handoff ke device iCloud lainnya, termasuk ke iPad kalian. Next, masih berhubungan sama fitur continuity, teman-teman juga bisa copy-paste antar device dari iPad ke MacBook atau sebaliknya lewat fitur Universal Clipboard. Jadi kalau mau copy-paste seperti teks dari MacBook ke iPad itu bisa banget. Bahkan fitur Universal Clipboard ini nggak hanya buat copy-paste teks aja, tapi juga bisa buat file foto, video, dan sebagainya.
Secara nggak langsung fitur Universal Clipboard ini juga bisa jadi opsi lain sih buat transfer data, karena teman-teman nggak harus pakai AirDrop, tapi bisa juga lewat copy paste. Cuma bedanya, kalau di iPad copy paste filenya bakal masuk ke aplikasi Files, sedangkan kalau di Mac atau MacBook, teman-teman bisa langsung copy paste ke Finder di MacBook kalian. Fitur Universal Clipboard ini juga gue yakin bakal jadi salah satu fitur ekosistem Apple yang sering kalian pakai. Oh ya, sebagai catatan, kadang gue juga ada ketemu komen yang tanyain, bisa nggak save clipboard yang udah di-copy atau lihat history clipboard di device Apple? Jawabannya nggak bisa. Termasuk di kombinasi iPad dan Mac pun juga nggak bisa. Tapi ada aplikasi third party yang bisa save riwayat clipboard kalian supaya nanti siapa tahu mau copy paste lagi, yaitu lewat aplikasi yang namanya Paste. Aplikasi ini harus berlangganan, bisa bulanan atau tahunan. Jadi kalau kalian butuh save riwayat copy paste kalian, bisa pakai aplikasi Paste ini. Buat pakai fitur Universal Clipboard, jangan lupa nyalain setting Wi-Fi, Bluetooth, terus juga nyalain setting handoff tadi, karena ini termasuk fitur handoff juga. Dan harus menggunakan Apple ID yang sama. Nah, fitur continuity antara iPad dan Mac atau MacBook itu ada banyak. Termasuk teman-teman bisa pakai fitur sidecar atau jadiin iPad kalian sebagai layar kedua atau extended display dari Mac atau MacBook kalian seperti ini, tanpa perlu kabel tambahan tapi bisa langsung nyambung. Ini menurut gue salah satu fitur yang bagus banget, terutama buat teman-teman yang sering kerjanya itu multitasking. Jadi kalian bisa buka lebih banyak window aplikasi dan bisa lihat windownya dalam ukuran yang lebih besar juga. Kalau buka banyak window di layar MacBook kan windownya harus kecil-kecil, jadi kurang enak dilihat. Tapi kalau ada iPad, kalian bisa tambah space layarnya dan buka aplikasinya di layar iPad kalian supaya lebih enak dilihat. Sebagai catatan, nggak semua iPad, Mac atau MacBook bisa pakai fitur ini ya. Kalau teman-teman mau tahu device apa aja yang bisa, gue akan tampilin di layar kalian sekarang. Buat pakai fitur sidecar ini, device kalian harus menggunakan Apple ID yang sama, terus Wi-Fi, Bluetooth, dan setting handoff juga harus nyala di iPad dan Mac atau MacBook kalian. Buat nyalain fitur sidecar, teman-teman tinggal ke control center yang ada di Mac, terus klik yang screen mirroring, dan pilih iPad kalian. Nanti otomatis layar MacBook kalian bakal langsung nyambung sama layar iPad. Terus teman-teman juga bisa pilih mau iPad-nya itu dipakai buat mirroring layar MacBook, atau pakai layar iPad sebagai layar tambahan juga bisa. Kalau iPad dan MacBook udah nyambung kayak gini, teman-teman bisa lihat pengaturan lebih lanjut dari fitur sidecar ini di setting displays. Di setting ini, kalian bisa atur posisi device kalian, mau iPad-nya di kiri atau kanan itu terserah kalian. Nanti ini bakal ngaruh pas kalian drag window aplikasinya kayak gini. Jadi kalau kalian atur iPad-nya di kiri MacBook, berarti nanti teman-teman drag window aplikasinya ke sisi kiri MacBook. Terus di setting display, kalian juga bisa atur selain dua setting tadi, device mana yang bakal jadi layar utamanya. Mau jadiin iPad sebagai layar utama dan MacBook sebagai layar tambahan, itu juga bisa banget. Tapi gue pribadi lebih prefer MacBook sebagai layar utama dan iPad sebagai layar tambahan, karena layar MacBook gue itu lebih besar dibandingkan layar iPad. Jadi gue biasanya tetap atur utamanya itu di MacBook. Buat geser window aplikasinya juga gampang banget. Tinggal drag aja kayak gini dan bisa langsung pindah ke iPad kalian. Bahkan buat teman-teman yang juga pakai external monitor, kalian bisa manfaatin fitur sidecar ini supaya jadi setup dengan 3 display. Yang menurut gue ini gokil banget. Jadi gue bisa bikin setup layarnya di kiri ada layar iPad, di tengah ada studio display, dan di kanan ada layar MacBook. Dan semua fiturnya juga sama, termasuk buat pindahin window aplikasi tinggal di drag aja kayak gini. Atau bisa juga dari klik icon ini di Windows atau aplikasi, contohnya Safari, dan pilih mau ditampilin di layar yang mana. Fitur continuity lainnya buat iPad dan MacBook adalah Universal Control. Jadi kalau tadi lewat sidecar kalian bisa sambungin layar MacBook ke iPad, dengan Universal Control, kalian bisa kendaliin MacBook dan iPad kalian cukup dengan satu mouse dan satu keyboard yang sama. Bisa dari keyboard dan trackpad di MacBook, terus bisa juga dari wireless keyboard dan mouse yang connect ke MacBook kalian, atau kalau mau pakai Magic Keyboard di iPad buat MacBook itu juga bisa. Jadi setiap mouse dan keyboard yang nyambung ke iPad atau MacBook kalian itu juga bisa digunakan di kedua device kalian. Buat teman-teman yang penasaran device apa aja yang bisa pakai fitur Universal Control ini, gue juga akan tampilin di layar kalian. Dan buat pakai fitur Universal Control, sama seperti tadi fitur sidecar, Wi-Fi, Bluetooth, handoff, itu semua harus aktif dan menggunakan Apple ID yang sama. Nanti teman-teman tinggal deketin aja kedua device kalian dan arahin kursor mouse kalian ke sisi kiri atau kanan tergantung posisi device satu lagi. Fitur Universal Control ini bisa dipancing lewat iPad atau MacBook juga bisa. Nanti kalau muncul tampilan kayak gini berarti kedua device kalian udah nyambung dan langsung aja arahin mouse kalian ke layar device satu lagi. Jadi teman-teman bisa kombinasiin fitur sidecar tadi dengan Universal Control supaya bisa pakai mouse dan keyboard yang sama buat iPad dan MacBook kalian. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Apple Pencil juga ada fiturnya buat kombinasi iPad dan Mac atau MacBook. Yang pertama, ada fitur Continuity Sketch yang artinya lewat Mac atau MacBook, kalian bisa request untuk bikin sketsa dari iPad.
Contohnya kayak di Apple Notes MacBook, teman-teman bisa klik icon ini, terus pilih yang Add Sketch dari iPad, nanti tinggal gambar aja dari iPad pakai Apple Pencil, dan kalau sudah, tinggal klik Done, nanti sketsanya bakal langsung masuk ke Apple Notes di MacBook. Selain Continuity Sketch, fitur lainnya dari Apple Pencil adalah Continuity Markup. Jadi fitur ini mirip kayak Continuity Sketch tadi, tapi bedanya kalau Continuity Markup ini kalian bisa tulis atau tandain sesuatu dari satu file dokumen pakai Apple Pencil, dan apa yang kalian tulis bakal muncul juga secara langsung di MacBook kalian. Jadi teman-teman bisa pakai fitur ini buat tanda tangan dokumen tanpa harus airdrop filenya dulu ke iPad, terus juga bisa buat tandain teks di dokumen. Jadi kalian bisa manfaatin Apple Pencil buat kombinasi iPad dan MacBook seperti ini. Oh ya, buat aplikasi kayak Photoshop, teman-teman juga bisa gambar pakai Apple Pencil dan sambil ditampilin di layar MacBook kayak gini. Teman-teman tinggal screen mirroring aja layar MacBook kalian ke iPad, dan nanti Apple Pencilnya tetap bisa dipakai buat gambar di Photoshop. Ya menurut gue ini juga fitur bagus, terutama buat teman-teman yang pakai iPad buat gambar. Nah, kalau tadi itu pengaturan screen mirroringnya dari MacBook ke iPad, sekarang gimana kalau misalnya screen mirroring dari iPad ke MacBook? Ternyata kalian bisa juga pakai fitur screen mirroring, tinggal dari control center langsung klik icon screen mirroring dan pilih Mac atau MacBook kalian. Tapi buat screen mirroring dari iPad kalian nggak bisa pakai mouse dan keyboard yang sama yang kalian sambungin ke Mac kalian. Jadi kalau screen mirroring dari iPad kalian cuma bisa pakai touchscreen atau trackpad dan keyboard yang nyambung ke iPad. Semua pengoperasiannya harus dari iPad juga. Dan kalau kalian screen mirroring dari iPad, tampilan di MacBooknya juga nggak bisa full screen. Jadi ada black bar kayak gini di bagian kiri dan kanan layar MacBooknya. So itu dia fitur-fitur ekosistem Apple yang bisa kalian dapetin dari kombinasi iPad dan MacBook. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Fitur apa yang jadi favorit kalian di kombinasi dua device ini? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!